Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, kita berjumpa dalam pembahasan materi 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah bagaimana cara menerapkan 5R untuk seluruh fasilitas kerja kita. Diawali dengan kesepakatan kita bahwa nilai-nilai inti perusahaan itu ada 6, dan nilai ke-6 dari 6 corporate values PT Alias atau Rumah Sakit Harapan Mulia adalah customer orientation atau orientasi kepada pelanggan. Customer orientation ini harus dibantu dengan sebuah program, yaitu Service Excellence atau layanan prima. Dan layanan prima itu meliputi 3 ranah, yaitu ranah people atau manusia, ranah physical condition atau kondisi fisik, dan ranah produk atau produk. Dan kita sekarang fokus kepada physical condition atau kondisi fisik. Dalam hal ini adalah fisik tempat kita bekerja. 5R bukan hanya tentang kegiatan bersih-bersih, teman-teman. Ya. Kemudian 5R juga berfokus pada housekeeping. Yang kita tahu housekeeping itu biasanya dipakai di hotel karena memang untuk kenyamanan setiap yang menginap di hotel tersebut, ya. Tetapi hospitality itu sendiri sebagai sebuah kenyamanan, ya, berkata dasar hospital, yaitu rumah sakit. Maka tentunya sudah menjadi keharusan bagi kita, rumah sakit pun harus dibuat nyaman, ya. Hanya karena berisiko tinggi, tapi ternyata kenyamanan tidak diperhatikan. Maka housekeeping ini harus menjadi concern kita semua. 5R berdampak besar pada efisiensi, produktivitas, mutu, dan keselamatan. Sehingga 5R ini bukanlah hal yang sepele atau tidak penting, karena kita fokus kepada beberapa hal yang disebutkan di sini. Kemudian 5R juga menemukan dan membuang pemborosan. Tentunya pemborosan atau waste itu tidak kita harapkan ada di perusahaan. Maka akan ditemukan dan akhirnya akan dibuang pemborosan itu dengan 5R. Ya. Baru saja dirapikan, sudah berantakan lagi. Nah, ini adalah ciri 5R yang salah. Ya. Jadi artinya sulit sekali untuk membuat rapi, karena berantakan lagi. Ya. Sukar sekali untuk membuat rapi. Sedangkan 5R, ciri 5R yang benar itu adalah jika sudah rapi, sukar sekali menjadi berantakan. Kok bisa? Bisa. Karena kalau kita sudah terbiasa rapi, maka berantakan itu menjadi tidak nyaman. Nah, ini yang dimaksud dengan sukar sekali menjadi berantakan. 5R adalah dasar dari manajemen kinerja perusahaan yang berasal dari 5 kata dalam bahasa Jepang, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Nah, kemudian 5S ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi singkatan 5R yang dikenal dengan istilah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Bahkan teman-teman sekalian, ya, saking terkenalnya 5S ini, itu selain dari asalnya dari Jepang, ya, dari negeri Jepang, itu juga dikembangkan oleh Barat, ya, sehingga diadaptasi dalam bahasa Inggris, ya, yaitu seiri menjadi short, ya, sama-sama S, ya, dan bahasa Indonesianya ringkas. Kemudian seiton menjadi set in order atau dalam bahasa Indonesianya rapi. Lalu seiso menjadi shine atau dalam bahasa Indonesianya resik. Kemudian seiketsu, ya, itu standardize, yaitu rawat dalam bahasa Indonesia. Dan shitsuke atau sustain dalam bahasa Inggrisnya menjadi rajin. Pemaparan 5R ini diawali dengan adanya pemahaman singkat dari ringkas, yaitu memisahkan sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Kemudian rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kemudian resik membersihkan tempat kerja, peralatan, dan barang-barang agar tidak ada debu, kotoran, dan bau. Lalu rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R sebelumnya
dengan membakukan atau standarisasi. Jadi ini harus berurutan teman-teman. Ringkas, rapi, resik. Kemudian rawat ini adalah bagaimana menstandarkan ketiga hal tersebut. Dan rajin ini adalah tercipta dari kebiasaan pribadi yang positif ya untuk menjaga hasilnya dan meningkatkan hasilnya. Sehingga apa yang dicapai itu semakin membaik ya. Kita mulai dari seri atau ringkas atau short ya, R yang pertama ya. Jargon singkatnya itu adalah jika ragu-ragu singkirkan. Jadi janganlah kita memelihara keraguan-raguan. Jadi kalau ada barang di sekitar kita yang itu meragukan, singkirkan. Jangan ada di tempat kerja kita. Nah, tapi jangan lupa abadikan foto sebelumnya. Kenapa? Karena perubahan itu harus terlihat bagaimana sebelumnya dan bagaimana sesudahnya. Contoh ringkas nih, ya. Laci-laci penuh, barang tidak jelas, semua dapat disingkirkan. Nah, ini sebelumnya. Jadi, laci itu penuh sampai tidak muat. Bagaimana caranya? Iya, kalau ringkas namanya ya dikosongkan. Laci dikosongkan sesudahnya. Ya, ini yang dimaksud dengan ringkas, ya. Nah, kemudian kita lihat kegiatan-kegiatan bagaimana kegiatan meringkas ini. Jadi mengumpulkan barang-barang yang meragukan, yang kira-kira mengganggu, yang kira-kira tidak diperlukan ya. Kemudian menyingkirkannya dari tempat kerja kita ya, karena tempatnya bukan di situ. Jadi jangan ditumpuk di tempat kerja kita. Ya. Ini adalah contoh-contoh kegiatannya di rumah sakit lain ya. Bagaimana pekerjaan ringkas ini ya akhirnya menemukan banyak barang-barang yang sebetulnya itu adalah tidak perlu sehingga sempit di tempat kita dan menjadi tidak nyaman bekerja ya. Nah, demikian juga di bagian-bagian lain ya, sehingga di sini kita mulai bisa melihat ternyata banyak sekali barang-barang yang tidak dipakai sehingga mengganggu efisiensi dan tentunya berpengaruh kepada produktivitas. Mengingat supaya produktif kita bekerja harus menggunakan alat yang memang perlu dipakai. Kalau yang tidak perlu dipakai justru harusnya tidak ada di tempat kerja kita. Kumpulkan semua, kemudian beberapa bisa dimasukkan ke dalam kardus ya. Ingat, ringkas. Tujuan ringkas bukanlah untuk membuang barang. Teman-teman, membuang dengan menyingkirkan beda ya teman-teman ya. Kalau membuang itu ke tempat sampah, artinya tidak dipakai lagi. Sedangkan menyingkirkan itu adalah bagaimana tidak ada di area kerja, tapi menyingkirkan ke tempat lain, karena bisa jadi di tempat lain dibutuhkan. Ya, termasuk menyingkirkan kalau memang perlu dijual, ya berarti disingkirkan ke orang yang beli, gitu ya. Kemudian pertimbangkan ya, misalkan donasi, barangkali bisa didonasikan, bisa disumbangkan. Atau pindahkan ke tempat lain yang membutuhkan, atau kembali ke gudang sebagai persediaan. Jadi disimpan di gudang sebagai persediaan. Nanti di gudang harus ringkas juga ya, harus mudah mencarinya. Kemudian untuk yang skala kecil, siapkan 2 kardus. Jadi keseharian kita di tempat kerja kita yang tidak terlalu luas ya, siapkan misalkan 2 kardus ya. Kardus pertama untuk barang yang tidak berguna. Ya, barang yang tidak berguna masukkan ke dalam kardus 1. Nah, kardus yang kedua adalah untuk barang yang ragu-ragu. Jadi barang yang tidak berguna memang itu harus disingkirkan. Tapi barang yang ragu-ragu sebelum itu disingkirkan bisa dipilah dulu. Ya, barangkali diperlukan untuk rekan kita yang ada di satu ruangan misalkan gitu, atau meja lain gitu ya. Atau memang itu masih diperlukan tapi tidak sekarang ya. Nah, ini contoh bagaimana sebelum ya diringkas ya, kemudian itu akan berantakan seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah R yang kedua, yaitu seton atau rapi ya teman-teman ya, set in order. Suatu tempat yang segala sesuatu dan segala sesuatu ada pada tempatnya. Artinya gini. Tempat kita kerja itu di situ ada segala sesuatu, ya, dan segala sesuatu itu ada pada tempatnya. Maka yang menjadi persoalan di sini adalah segala sesuatu itu memang tidak pada tempatnya.
Gitu ya. Maka kata-kata segala sesuatu itu adalah segala yang ada di tempat kerja kita. Segala yang apa di tempat kerja kita itu harus dirapihkan. Karena itu adalah barang-barang yang kita perlukan. Contoh, bagaimana semrawutnya lalu lintas di salah satu negara ini, ya, berantakan, ya, kumuh, gitu ya. Ini contoh ketidakrapihan. Kemudian ini adalah contoh sudah mulai lebih rapi, tapi ternyata masih tidak beraturan, ya, masih berantakan juga sebetulnya. Kenapa? Sehingga ini space-nya cukup luas, tapi ternyata juga sulit untuk diakses, ya, dan menjadi tidak indah dipandang, ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Mobil makin banyak, tapi ternyata semakin crowded. Nah, ini contoh ketidakrapian, ya. Bagaimana mobil-mobil ini bisa keluar, kan tidak terbayang tuh bagaimana keluar dan masuknya gitu ya. Nah, ternyata di Jepang, ya, itu bisa diatur seperti ini. Ini adalah contoh parkiran yang sudah sedemikian rapinya. Jadi bisa terlihat indah dan memuat banyak, ya. Nah, ini juga di Indonesia juga sudah mulai seperti ini, ya, di tempat-tempat parkir di mall, di gedung-gedung perkantoran segala macam itu sudah mulai terlihat bahwa ini menunjukkan bahwa di seluruh dunia kerapihan ini memang sudah menjadi concern banyak pihak. Nah, kalau kita belum melakukannya berarti kita belum mengikuti standar 5R. Demikian juga dengan tanda-tanda seperti ini, ya, itu juga sudah mulai semakin dilengkapi sehingga menjadi rapih, ya. Kita nyaman kalau parkir dan sebagainya. Kalau terbukti berhasil di tempat parkir mobil, mengapa tidak kita terapkan di tempat lain? Ya, artinya kerapian itu bukan hanya di parkiran mobil, harusnya dimanapun, ya. Misalkan yang bagian atas adalah yang berantakan, yang bagian bawah adalah yang sudah rapi, ya. Mana yang lebih mudah? Pertanyaannya itu. Jawab, ya, yang lebih mudah adalah yang bawah karena mudah mengambil, mudah menyimpan. Kemudian mana yang lebih rapi? Tentunya yang bawah, ya. Karena lebih tertata, ya, lebih lebih sesuai gitu ya, tempat untuk meletakkannya, ya. Kemudian mana yang lebih efisien? Tentunya yang bawah juga karena yang atas itu pasti tidak akan muat banyak lacinya. Kalau yang bawah lebih muat. Karena yang sejenis, yang semodel itu ditempatkan pada tempat yang sama, ya. Sedangkan yang di atas itu bertumpuk-tumpuk, ya. Kemudian mana yang menampung lebih banyak? Yang bawah juga. Kalau dijumlah, kalau dihitung, ya, yang bawah itu jauh lebih besar muatannya daripada yang atas. Mengapa belum juga kita terapkan? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa kerapian ini belum juga kita terapkan? Nah, barangkali, ya, perlu alat bantu atau visual control, ya. Apa alat bantunya? Yang pertama adalah lines atau garis. Pakailah garis, ya. Tanda-tanda garis. Kemudian yang kedua adalah pakai tanda atau sign. Ada tandanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah label, ya, penggunaan label. Yang keempat adalah color coding atau kode warna, ya. Dan yang kelima adalah shadow atau bayangan. Mari kita bahas satu persatu. Ini adalah sebuah gambar, ya, yang menurut Napoleon Bonaparte, ya, melihat lukisan ini sebuah gambar bernilai 1000 kata. Artinya teman-teman sekalian, kalau Napoleon Bonaparte seorang jenderal besar dalam sejarah, ya, dunia, ya, sesuatu yang terlihat itu kalau diungkapkan dengan kata-kata itu tidak akan cukup, ya. Maka apa yang kita lihat, maka perasaan kita, ya, bisa bercerita banyak tentang apa yang kita lihat itu. Sebagaimana foto yang ada atau lukisan yang ada di depan ini, ya. Fotonya hanya satu tapi ceritanya banyak. Siapa jenderalnya, siapa ajudannya, siapa pasukan-pasukannya, kemudian dalam kondisi seperti apa, dalam medan seperti apa, dan sebagainya, teman-teman sekalian. Nah, mengadaptasi dari ini, maka hal-hal yang tadi disebutkan, ya, alat bantu itu akan banyak membantu sekali dalam kerapihan. Contoh, tiang infus dan tabungan oksigen yang tidak tertata rapi, yang sebelah kiri, ya. Sebelah kanan juga tidak ada tanda visual untuk lokasi alat. Jadi ketika sekarang rapi,
beberapa waktu kemudian itu akan berantakan. Kenapa? Karena tidak ada garis yang membatasinya. Karena dia bisa keluar dari garis-garis kalau itu sudah ada garisnya. Nah, kalau sudah dibuat garis, maka menjadi seperti ini. Ya. Jadi setiap barang itu ada garisnya. Sama seperti mobil ada tempat parkirnya. Itu harus dibuat. Supaya apa? Supaya tetap pada tempatnya. Ya. Tiang infus dan tabungan oksigen yang tertata rapi, ada tempat parkir khusus disertai labelnya, ya. Oke, kemudian ini ya. Jadi ada garis-garis, ya. Itu semua garis-garis itu menunjukkan bahwa itu adalah parkir alat-alat, ya, tempat tidur segala macam bed ya, itu ada garis-garisnya. Sehingga tidak bergeser-geser. Jangan sampai nanti bed pasien miring gitu ya, sehingga akhirnya sempit di bagian tertentu atau terlalu luas sampai menyentuh kepada tempat tidur yang lainnya. Jadi itu perlu tempat parkir itu ya. Nah ini juga contoh beberapa gitu ya yang sudah menggunakan garis ya. Contoh yang paling bawah file ya. Itu kalau hilang satu ketahuan karena garisnya nggak nyambung. Maka hanya dengan menggunakan garis saja itu akan ketahuan kalau ada yang hilang dari tempat itu. Maka mengembalikannya pun sesuai dengan garis itu karena itu akan berurutan seperti itu ya, akan berurutan, tidak ngacak tempatnya. Demikian juga garis-garis ini ya, garis untuk alat tulis kantor, untuk peralatan-peralatan yang lain ya, kemudian peralatan di dapur segala macam itu sebaiknya dibantu dengan menggunakan garis ya. Nah ini juga begitu, yang sebelah kiri ya itu tidak ada garisnya sehingga terkesan berantakan dan ketika diambil dengan dikembalikan hampir dipastikan tidak pada tempatnya, tidak kembali ke tempatnya semula. Sedangkan yang kanan hanya dibantu dengan garis saja itu akan terlihat diambil dan dikembalikannya ya. Nah ini juga ya yang berikutnya adalah sign ya, tanda. Tanda-tanda ini diperlukan karena supaya orang semua tahu ya. Tidak boleh berjalan di mana, tidak boleh menyeberang di mana. Ketika di depan lift, orang itu apakah boleh berdiri di depan lift tengah-tengah? Tentunya tidak boleh, karena dari dalam pasti harus menjadi prioritas untuk keluar dulu. Bagaimana dari luar mau masuk kalau dari dalam nggak bisa keluar? Jadi dikasih tanda, mana in, mana out. Gitu ya. Kemudian sign yang berikutnya adalah seperti ini. Ya. Jadi itu ada ditandain ya mana letaknya sendok dan mana letaknya garpu ya. Nah kemudian ini label ya, label-label ini diperlukan ya, supaya kita mengetahui itu barang apa dan spesifikasinya seperti apa. Sebelumnya berantakan, sesudahnya ada labelnya semua ya, jadi diberikan label supaya kita tahu ya keterangan tentang alat itu dan di mana tempatnya. Ini juga penggunaan label ya, dipasang di setiap alat ya, ada label-labelnya, jangan sampai ada alat yang tidak ada labelnya. Ya. Kemudian juga ini ya, saklar. Ya, saklar juga dikasih tanda karena kita harus tahu kapan mati, kapan nyala. Ya, kemudian yang mana yang harusnya katakanlah rajin dimatikan dinyalakan dan mana yang dibiarkan jangan dimatikan dinyalakan. Misalkan seperti itu. Itu adalah penandaan warna ya. Jadi menggunakan color coding. Jadi warna-warna ini penting ya untuk membedakan satu dengan yang lain. Nah ini juga penggunaan warna ya. Tempat tidur berkode warna. Perlengkapan lain yang dimiliki tempat tidur itu juga diberi kode warna. Ini membantu staf mengetahui di mana tempatnya. Lihat tabung hijau dan stan hijau. Jadi bisa jadi nanti salah naruh. Kalau taruhnya di terlalu ke depan atau harusnya di sebelah kanan, adanya di sebelah kiri dan sebagainya. Jadi perlu adanya warna-warna tersebut supaya berdekatan dengan warna-warna yang serupa. Ini juga ya ada warna-warna di sini ya. Ini pasti ada maksudnya penggunaan warna-warna ini, warna kantong-kantong untuk membawa cairan-cairan atau peralatan-peralatan ini. Ya. Nah, color coding juga diperlukan ya untuk supaya memudahkan pekerjaan ya. Jadi yang satu warna dikumpulkan. Dan yang lihat yang bawah itu ya, mana yang tinggal sedikit, mana yang banyak, dari jauh kelihatan. Mana yang sudah tinggal sedikit ya. Berarti dari warna itu sudah kelihatan. Tanda itu ditandai separuhnya ya. Warna itu ditandai separuhnya ya. Jadi untuk memudahkan melihat sekilas ya.
terutama untuk barang-barang yang fast moving ya. Nah, ini juga seperti ini ya, ada tanda-tandanya. Warna merah, kuning, hijau itu ada maksudnya ya. Kira-kira berapa ukurannya, berapa jumlahnya dan sebagainya ya. Ini ada warna-warna juga ya. Dan ini juga dikasih warna-warna ya. Apa yang dimaksud dengan hanya warna merah? Kemudian apa yang dimaksud dengan warna merah, kuning, kuning, dan apa yang dimaksud dengan warna merah dan kuning saja tanpa ada kuning dua dan sebagainya. Jadi warna-warna ini mewakili catatan atau simbol-simbol yang lain ya, karena dengan warna itu sekilas kita bisa mengelompokkan dengan yang sesuai. Nah, untuk lengkapnya ya, ini contoh resistor nih, resistor atau dalam komponen elektronik ya, ini ada kode warnanya ya. Itu kan kalau kita lihat resistor itu kan ada warna-warna. Itu ada maksudnya itu. Di dalam keramik resistor itu ada warna-warnanya dan itu memang sengaja dibuat karena saking kecilnya. Saking kecilnya kalau nggak pakai warna, misalkan pakai angka itu tidak akan terbaca, akan sulit ya. Tapi dengan warna itu tentunya akan lebih mudah ya. Karena setiap warna mengandung arti ya. Baik. Nah, ini juga tentang warna ya. Kalau yang sebelah kiri nggak ada warna, kalau yang kanan itu kelihatan ya. Yang warnanya sama dikelompokkan gitu ya. Ini file-file ini bisa dibuat seperti ini supaya lebih memudahkan dalam pencarian dan lebih rapih ya dalam penyimpanan. Sebuah peralatan belum dikembalikan, ini disebut bayangan. Nah, ini shadow ya, shadow. Ya. Jadi kita tahu kalau barang itu tidak ada, ya, itu bayangan namanya. Jadi kita membuat sesuatu menjadi alas-alat tersebut. Ya. Anda memberi label ya pada peralatan dengan nama peralatan yang harusnya terletak di sana, ya. Nah, ini shadow ini contoh seperti ini ya. Jadi misalkan pakai styrofoam dicetak ya sehingga barang-barang itu misalkan ATK ya untuk apa namanya itu cutter, kemudian juga staples segala macam, kalkulator ya. Itu kalau nggak ada kelihatan. Oh, ini yang hilang nih staples, yang hilang ini kalkulator. Jadi bisa dibuat seperti itu sehingga akan ketahuan ya. Makanya kenapa berbicara efisiensi, produktivitas dan sebagainya. Ini adalah shadow dari bayangan. Ini juga model bayangan ya. Kalau di bayangan itu tidak ada barangnya, berarti itu ada yang mengambil dan belum mengembalikan. Jadi akan ketahuan kalau ada barang yang hilang atau tidak ada pada tempatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sign atau resik. Ya, yang ketiga, bersihkan dan periksa. Jadi prinsipnya adalah bersihkan, 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 periksa, periksa, periksa. Jadi inspeksi ini penting untuk kebersihan. Ya. Jangan lupa abadikan foto sebelum dan sesudah ya. Kenapa? Karena untuk ada perbandingannya. Contoh ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Ya, ini adalah resik. Jadi yang kiri bagaimana bisa dibersihkan, yang kanan itu sudah kelihatan lebih bersih ya. Kemudian ini juga ya masih berantakan ya, sehingga susah dibersihkan karena penuh dengan barang-barang. Tapi ketika yang ini itu lebih mudah untuk dibersihkan dan terlihat memang bersih ya. Begitu juga yang ini ya, ini berantakan juga dan ini lebih bersih. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah rawat atau seiketsu atau standardize ya. Maka R yang keempat ini buatlah peraturan dan patuhi. Jadi bikin standar dan patuhi standar itu. Karena kita sudah dapat 3S, 3R sebelumnya ya. Tidak sudah dapat 3R sebelumnya ya, ringkas, rapi dan resik ya. Dan sekarang tinggal bagaimana merawatnya, dan merawat ini harus pakai standar ya. Nah, standardize ini juga harus ada tampilan sesudahnya ya, sebagai sebuah standar bahwa itu sudah memenuhi standar. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir yaitu rajin ya atau shitsuke ya. Itu jadikan itu bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga tercipta dari kebiasaan. Jadi rajin ini adalah nempel ke orangnya. Orang dikatakan rajin kalau itu sudah jadi kebiasaan dan itu dilakukan setiap hari ya, setiap hari dilakukan.
Dan rajin ini mestinya ada reward ya dan punishment. Kenapa? Karena rajin ini adalah ke orangnya ya. Ke orangnya yang menangani peralatan-peralatan kerja kita, ruang kerja kita ya. Termasuk juga kalau perlu diberikan ya piala untuk yang paling malas misalkan gitu ya. Oke ya. Nah, hasil dari 5R ini contoh-contohnya seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini ya, gambaran-gambarannya. Nah, memang ini hal-hal dari yang sederhana, yang yang ringkas, yang tidak terlalu rumit teman-teman, yang bisa dilakukan oleh masing-masing kita ya. Tuh tempat sampah pun ada garisnya, taruh di pojok, bersih dan sebagainya. Jadi enak, terlihat rapi ya. Di rak juga begitu ya. Baik, itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih ya. Nanti kita akan sampaikan juga tentang form untuk scoringnya ya, baik untuk 5R ini ya, yang tentunya teman-teman yang lebih tahu di tempat kerjanya, dan kita tentu ada standar scoringnya ya, dan diharapkan dengan adanya 5R ini diterapkan, hospitality di rumah sakit bisa tercapai dengan baik ya, sehingga siapapun nyaman. Kita nyaman bekerja, kemudian tamu, pasien, keluarga pasien juga nyaman berada di tempat kita karena 5R dilaksanakan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.